kasih. Oke. Ya, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Tuhan penjagamu, ya. Tuhan penjagamu. Karena itu saudara, sebelum kita merenungkan bagian ini, mari bersama-sama sekali lagi kita datang kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan saat pagi hari ini ketika kami boleh bangun, bersyukur ya Tuhan, Engkau yang telah memulihkan akan keadaan kami. Ya Tuhan, walaupun memang ada di antara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kami berdoa Tuhan yang menguatkan dan menopang. Demikian juga saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini senantiasa boleh menopang, menguatkan akan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ini tidak mudah buat kami. Karena ketika kami belajar untuk mentaati firman Tuhan, iblis pun tidak berhenti bekerja untuk mengganggu konsentrasi kami. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan dan singkirkan semua gangguan yang akan mengganggu kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan membuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Ini yang akan menjadi dasar untuk kita semua di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya memberikan waktu untuk kita semua. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Mungkin ada yang membuka lewat HP-nya atau Alkitab manual book-nya ya. Silakan. Jika sudah, maka saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin sedang dalam perjalanan, silakan menyimak bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat doa, pagi hari ini ketika kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan penjagamu, maka saudara, saya akan mengawali renungan ini. Saudara tentu pernah mendengar nama orang ini ya, Fanny Crosby ya. Fanny Crosby ini dikatakan bahwa dia lahir dalam keadaan normal ya, maksudnya penglihatannya itu normal sama seperti kita. Tetapi saudara, dalam beberapa waktu dikatakan bahwa 6 minggu ya, berarti cuma 2 bulan begitu ya, dia sakit, lalu kemudian ada seorang dokter begitu ya, yang kemudian memberikan salep, lalu digunakan di bagian matanya. Nah saudara, ternyata salep yang diberikan ini, lalu kemudian dioles di matanya ini, akhirnya membuat seorang Fanny Crosby harus kehilangan penglihatannya. Dia tidak bisa melihat. Jadi di usia yang masih 6 minggu, berarti masih sangat kecil, masih bayi, dia belum bisa menikmati kehidupan sehari-hari seperti anak-anak mungkin usia
1 tahun begitu ya, karena masih 2 minggu, 2 bulan berarti hitungannya. Nah, saudara, lalu kemudian beberapa waktu ketika itu dikatakan bahwa ayahnya pun kemudian dipanggil oleh Tuhan. Jadi akhirnya seorang Fanny Crosby ini bertumbuh di bawah asuhan dari mama dan neneknya. Ya, mama dan neneknya. Seiring berjalannya waktu, saudara, akhirnya dia bertumbuh besar, lalu kemudian dia mendapat kesempatan untuk sekolah, begitu ya. Nah, seperti orang pada umumnya, saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mereka tentu akan mempertanyakan tentang siapa diri kita. Demikian juga dengan seorang Fanny Crosby waktu itu. Saudara, pada waktu itu orang-orang menanyakan tentang dirinya. Ya, dia buta, artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata tidak, ya. Nah, saudara, ada satu kalimat yang kemudian diungkapkan oleh seorang Fanny Crosby. Demikian katanya, ya. Oh, betapa bahagianya hati saya meskipun saya tidak dapat melihat, ya. Betapa bahagianya hati saya meskipun saya tidak dapat melihat. Saudara, biasanya kita akan bahagia ketika kita misalnya mendapat sesuatu, begitu kan? Karena memang kita melihat apa yang kita dapatkan, gitu. Kita senang ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya mendapat sesuatu, ya karena memang kita melihat, gitu kan? Nah, bagaimana dengan seorang Fanny Crosby yang tidak bisa melihat tapi dikatakan bahwa ia bahagia, ya? Lalu kemudian dia mengatakan, kenapa? Karena ketika saya sampai ke surga, wajah pertama yang akan menyenangkan pandangan saya adalah wajah juru selamat saya. Menarik bukan? Nah, saudara, di dalam segala keterbatasan yang ada, dia juga mengatakan bahwa saya bersyukur akhirnya saya menjadi seorang yang buta. Ya, di dalam keadaan yang demikian, akhirnya Tuhan memakai dia untuk menulis lebih dari 9.000 himne dan puisi. Beberapa lagu yang mungkin sering saudara dan saya nyanyikan diantaranya adalah Ku Berbahagia. Ya, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. Wah, luar biasa ya saudara. Lalu kemudian, mampirlah dengar doaku. Di jalanku ku diiring. Ku perlukan juru selamat. Selamat di tangan Yesus. Pada kaki salib. Dan masih banyak lagu-lagu lain. Bagian dari lagu-lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Saudara, ini menarik bahwa dia kemudian menjadi seorang yang terkenal karena menciptakan begitu banyak lagu-lagu rohani, ya. Ini semua tidak terlepas dari bimbingan ibu dan neneknya, ya. Jadi ini pentingnya, saudara. Jadi buat orang tua di abad ini mungkin sulit begitu ya. Ada satu panggilan yang harus kita terus lakukan sebagai orang tua adalah terus menanamkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ibu dan nenek dari Fanny Crosby. Setiap hari selalu diingatkan untuk membaca Alkitab. Setiap hari itu terus yang dikonsumsi oleh Fanny Crosby, sehingga akhirnya dia bisa menikmati kebutaannya dan dia terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini seorang Fanny Crosby itu nggak ada, tapi karyanya itu terus memberikan dampak yang baik bagi kehidupan, bahkan pertumbuhan iman Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kisah seorang Fanny Crosby, rasanya mungkin keadaan kita tidak seperti dia, karena kita melihat, begitu kan? Kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita merasakan, karena memang kita melihat dan akhirnya kita berempati terhadap apa yang kita lihat. Akan seperti apa akhir hidup kita, dan akan seperti apa karya yang akan kita tinggalkan sebelum Tuhan memanggil kita, begitu kan? Nah, karena itu saudara, mari bersama-sama lebih dalam kita melihat bagian firman Tuhan pada hari ini. Ya. Nah, saudara, tadi bagian firman Tuhan dari Mazmur 121, ya.
Mazmur ini dikatakan bahwa merupakan salah satu mazmur atau nyanyian ziarah. Jadi ada sekitar 15 nyanyian ziarah dan mazmur ini termasuk salah satunya, ya. Jadi di sini saudara dikatakan bahwa para peziarah mereka bersorak-sorak ketika mereka mendaki ke Yerusalem. Jadi dalam 3 tahun, ya 3 kali dalam setahun mereka datang ke Yerusalem, ya, karena atas perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik perhatian saya ya, saudara, adalah dikatakan bahwa mereka bersorak-sorak. Mereka senang ketika mereka itu akhirnya bisa sampai ke Yerusalem. Melewati satu perjalanan yang panjang, ada begitu tantangan yang mereka hadapi, melintasi daerah Palestina pada waktu itu, tetapi ketika mereka sampai ke sana, mereka senang sekali. Nah, saudara, mungkin saya bisa menggambarkannya sama seperti ini. Katakan saja misalnya dalam beberapa waktu dekat begitu ya, Presiden Jokowi ya, andaikan saja akan berkunjung ya, akan melakukan sebuah pertemuan dengan sahabat doa. Misalnya di daerah Jakarta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti senang bukan? Kita pasti mempersiapkan diri dengan baik begitu kan. Lalu kita kemudian memilih kostum yang mungkin biasa digunakan oleh Pak Jokowi, kostum putih. Kita ingin supaya nanti sama seperti dia begitu. Dan kita juga nggak mau terlambat begitu. Kita nggak mau terlambat, kita begitu antusias karena kita ingin bertemu dengan orang nomor satu di bangsa kita, yaitu Pak Jokowi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dengan Pak Jokowi saja kita begitu antusias, bahkan kita ingin datang pokoknya lebih awal, kita ingin selfie dengan dia, lalu kita pasang di status kita, lalu kemudian orang komen, wah senang sekali ya, akhirnya kamu bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dan kemudian kita ya, seperti yang tadi disampaikan di dalam doa, saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa itu akhirnya melumpuhkan beberapa aspek, termasuk bagaimana relasi kita dengan Tuhan, termasuk bagaimana kehidupan ibadah kita dengan Tuhan. Saudara, yang menjadi perhatian saya adalah akhir-akhir ini setelah kita masuk di dalam kondisi endemi ya, karena pandemi sudah mulai menurun, saudara, minat anak-anak Tuhan untuk datang ke gereja begitu ya, sepertinya mulai menurun. Ya, sepertinya mulai menurun. Nah, saudara, ternyata ini beda dengan para peziarah. Dikatakan bahwa mereka itu bersukacita, mereka itu bersorak-sorak ketika mereka dikatakan datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara, harusnya ini juga terjadi dengan kita, ya, baik secara pribadi maupun secara komunal, seperti saat pagi hari ini, ketika kita bersama-sama beribadah, kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman kita. Kenapa, saudara? Karena ya kita tahu bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kita sedang menyembah Tuhan yang menyelamatkan kita. Jika kita tidak menikmati Tuhan di dalam kehidupan penyembahan kita, begitu kan? Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus memperbaharui akan cara berpikir kita. Ya, memperbaharui akan cara berpikir kita. Saudara, ada seorang bernama J. Packer, dia katakan seperti ini, the purpose of theology is doxology. We study in order to praise. Ya, jadi tujuan dari teologi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi maksudnya kita setiap hari kita belajar, belajar. Ya, semua itu adalah untuk menuntun kita bagaimana kita menyembah Tuhan. Siapapun kita yang terlibat di dalam sebuah penyembahan, begitu kan? Entah itu memimpin pujian, entah itu aser kalau di gereja, begitu kan? Penyambut tamu, yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun itu, pada akhirnya itu semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan di dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, makanya di dalam bagian ini perlu diingat juga bahwa kalau misalnya akhirnya kita itu
tidak mendapat sebuah feedback atau sebuah pujian dari orang-orang di sekitar kita selepas ibadah, begitu kan? Nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kenapa di dalam sebuah ibadah, ya, selalu ada yang namanya doa berkat, ya. Ada doa berkat. Itu untuk apa? Untuk kembali dan terus mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan penyembahan kita itu bukan tentang kita, tetapi itu tentang Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk menikmati Dia di hadiratnya. Untuk menikmati Dia di hadiratnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lanjut melihat bagian ini dikatakan bahwa Tuhan penjagamu seperti pengawal. Ya, saudara, kita sering melihat hal ini ketika Bapak Jokowi ya melakukan sebuah tugas kenegaraan, misalnya ke beberapa kota atau ke beberapa negara, selalu ada pengawal. Ya, pengawal ini dia bisa ada saat di mana dia lelah, lalu dia butuh waktu untuk istirahat. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Ya, tidak dengan Tuhan kita. Karena pengawal dari seorang presiden atau seorang pemimpin negara, dia juga manusia seperti kita. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan atau menciptakan langit dan bumi. Ya. Saudara, bagian ini penting karena apa? Pada waktu itu ketika dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, ini adalah satu konsep di mana pada waktu itu ya, di mana orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa ya gunung itu adalah tempat di mana mereka menggantungkan akan harapan mereka karena dari situlah datang pertolongan. Ya memang Tuhan selalu digambarkan sama seperti gunung batu yang tidak goyah. Konsep ini tentu berbeda dengan konsep yang sedang beredar pada waktu itu. Nah, saudara, akhirnya bagian ini ditegaskan di dalam Yeremia pasal yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan bagian ini untuk saudara semua. Ketika bicara bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yeremia pasal 10 ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan seperti ini. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, ya. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua ayat ini sekali lagi mempertegas apa yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan kita pada hari ini dari Mazmur pasal 121. Saudara, ketika dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya, saudara tentu ingat kisah penciptaan, ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saudara, ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, dikatakan di sini komplit, sempurna. Nggak ada yang masih tersisa begitu dan kemudian harus dibereskan oleh kita. Enggak. Semua itu telah sempurna dilakukan oleh Tuhan di dalam masa penciptaan langit dan bumi ini, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kemudian mengingatkan kita tentang apa yang Yesus katakan ketika dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Saudara, tetelestai ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan Yesus
mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Saudara, ketika kita merenungkan bagian ini harusnya membuat kita itu semakin bersemangat. Baik ketika kita sendiri atau ketika kita sedang bersama-sama, kita bersemangat ketika kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita bersemangat. Kita begitu antusias. Walaupun orang tidak memberikan pujian terhadap apa yang kita lakukan di dalam sebuah ibadah, nggak masalah. Karena yang kita ingat adalah bagaimana Kristus dikatakan telah selesai membereskan akan semua dosa kita. Relasi kita dengan Tuhan yang tadinya ada sebuah jurang, kemudian dia menjembataninya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu kemudian lebih lanjut dikatakan di sini, Tuhan penjagamu. Kakimu takkan akan goyah, ya, takkan goyah. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah naunganmu. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti engkau. Ya, saudara, dikatakan bahwa pada waktu itu matahari dan bulan itu seperti bahaya yang akan menghadapi mereka. Tetapi ketika dikatakan bahwa Tuhan penjagamu, ya, Tuhan penjagamu, di beberapa terjemahan ketika dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dikatakan bahwa kalau memang Tuhan adalah penjagaku, haruskah aku bersandar kepada yang lain? Haruskah aku bersandar kepada gunung-gunung yang pada waktu itu dipercaya sebagai sebuah kekuatan gaib yang memberikan pertolongan? Tentu saja tidak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep ini, kebenaran firman Tuhan ini juga menanggapi sekaligus menentang paham deisme. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paham deisme mereka punya satu pemikiran seperti ini. Tuhan itu digambarkan sama seperti pembuat jam tangan. Ya, jadi selepas Tuhan menciptakan alam semesta dan kemudian kita manusia, dikatakan bahwa dia tidak peduli lagi dengan kita. Ini paham deisme. Jadi Tuhan digambarkan sama seperti seorang pembuat jam tangan. Dia selesai membuat jam, lalu kemudian dijual, tidak peduli seperti apa jam itu, dia tidak peduli. Tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak. Dikatakan bahwa Tuhan tidak tertidur, dia tidak terlelap, dia selalu memperhatikan akan kehidupan saudara dan saya. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji penyertaan Tuhan, ya, dikatakan bahwa Ia menjaga jiwamu. Ya, mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Dikatakan di sini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi saudara, ini bicara tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa baik terhadap tubuh kita dan juga jiwa kita. Makanya kenapa kita itu selalu diingatkan ya, untuk menjaga tubuh kita, bahkan jiwa kita begitu kan, supaya tetap terhubung, terpelihara, dan terus terhubung dengan Tuhan kita. Gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bicara soal janji penyertaan Tuhan ini bukan temporary, tapi permanen. Ya, Matius pasal 28 ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu. Saat ini kita sedang berjalan menuju ke arah itu. Dan puji Tuhan kita sedang berjalan di dalam penyertaannya Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu nggak 50-50, ya. Mungkin kita kadang nggak sungguh-sungguh ketika kita datang menyembah Tuhan, atau ketika kita memberikan materi kita kepada Tuhan, mungkin setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh, tetapi tidak dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna, karena memang Dia adalah Allah yang sempurna. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia memelihara kehidupan saudara dan saya. Lalu mungkin saudara bertanya, Ernie, sampai hari ini masalah masih ada dalam kehidupan saya. Satu selesai, satu muncul lagi, satu selesai, satu muncul lagi.
sehat, kemudian anak sakit atau suami sakit atau sulit untuk membimbing anak-anak begitu kan. Bagaimana saya bisa bersukacita di dalam penyembahan saya? Bagaimana saya bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupan ibadah saya atau kehidupan doa saya begitu kan? Bagaimana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi apapun, saudara yang sudah menikah pasti ingat ya janji pernikahan saudara. Baik dalam keadaan susah dan senang, harus tetap setia dengan pasangan. Sampai maut yang memisahkan. Itu dengan pasangan. Nah, dengan Tuhan pun harusnya kita ingat bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian doa kita tidak dijawab, anggaplah masa penantian itu adalah sebagai ruang di mana saudara dan saya lebih dan lebih lagi masuk hadirat Tuhan, ya. Jadi masa di mana kita menanti itu adalah ruang yang benar-benar Tuhan kasih untuk kita masuk lebih dalam lagi menyembah Dia, masuk lebih dalam lagi untuk bertanya apa maunya Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena memang di dalam sebuah kehidupan doa, Tuhan mau mengubah kita. Tuhan gak langsung mengubah keadaan, tapi Tuhan mau mengubah cara berpikir kita, bagaimana kehidupan kita untuk dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ini nggak mudah, saudara. Karena bagaimana kita harus merendahkan diri dan kemudian dengan segala kerendahan hati kita datang untuk lebih dalam lagi menyembah Dia, begitu kan? Walaupun persoalan belum clear, tapi kita harus terus dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita harus tetap menaruh harapan kita bukan kepada keluarga, uang, jabatan, atau popularitas. Suatu saat ya, apalagi kondisi seperti saat ini, semakin memperjelas dan juga mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa betapa tidak berdayanya kita dan kita terus butuh topangan tangan Tuhan, ya, topangan tangan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti tadi di bagian awal ya saudara saya menyinggung kisah seorang Fanny Crosby, di dalam skala keterbatasannya, seperti yang Tuhan katakan bahwa ada rencana Tuhan yang ingin dipenuhi dalam hidupnya. Demikian juga kita hari ini. Apapun kondisi kita hari ini, mari kita menyadari bahwa ada satu maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya juga jadi ingat, kalau misalnya saya hanya ingin dekat dengan orang tua saya, begitu kan, mungkin hari ini saya tidak seperti sekarang, begitu kan. Tapi ketika saya belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan, walaupun gak mudah, tapi saya tetap merasakan penyertaan Tuhan dan bersyukur sampai hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayani Dia. Dan karena itu saudara, saya terus berdoa dan kiranya saudara juga terus mensupport saya di dalam doa, mengingatkan saya juga ya untuk terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengamini firman Tuhan pada hari ini bahwa Dia adalah penjaga kita yang tidak terlelap, tidak tertidur. Sepanjang umur hidup kita, Dia akan tetap setia menjaga dan memelihara saudara dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari